Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah amal soleh kita. Kesempatan umur panjang yang semoga dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, kita mampu menggunakannya untuk lebih memperbanyak amal soleh kita yang nantinya akan kita jadikan bekal sebagai bekal untuk menuju kampung akhirat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran sampai kelak datangnya yaumul akhir. Jamaah rahimakumullah. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bahwa yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kita diperintahkan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Paling tidak kita memiliki target-target berapa kali saya harus menghatamkan Al-Quran, bagaimana saya harus mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca lafaz-lafaznya saja ya. Tapi lebih penting dari itu yakni kemudian kita baca, kita mentadaburinya, memahami dan memaknai ya apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hal yang berkaitan tentang coba kita mencari kepribadian kita di dalam Al-Quran ya. Apalagi kita seorang yang beriman, orang mukmin, coba kita mencari kepribadian kita ini bagaimana, melihat ya apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Kalau kita melihat, barangkali banyak sekali orang yang coba ingin mengetahui kepribadiannya ya dengan mengikuti berbagai macam pelatihan, dan pelatihannya itu menghabiskan biaya banyak itu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau melihat orang-orang yang mengikuti pelatihan tentang saya ini termasuk orang yang bagaimana ya, itu tentang mencari kepribadian itu pelatihannya sangat mahal itu ya. Tapi kalau kemudian kita mau ya merenungi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitaban, Alkitab, yakni Al-Quran, fihi dzikrukum, yang di dalam Al-Quran itu ada dzikrukum,
penyebutan tentang diri kalian. Ya. Di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang kepribadian kalian. Di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang sifat-sifat kalian. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memahaminya? Dalam surat Anbiya ayat yang ke-10. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mentadaburi, ya, merenungi ayat-ayat Al-Quran, di situ nanti kita bisa menemukan kepribadian kita itu yang bagaimana. Ya. Saya sampaikan sebuah kisah, ya, kisahnya Ahnaf bin Qais. Ya. Beliau ketika membaca surat Al-Anbiya ayat yang ke-10 ini, kemudian beliau ta'amuk, memperdalam, ya, mengambil mushafnya, kemudian dibaca, beliau mencari, saya ini tipe orang yang bagaimana ya, saya itu kepribadiannya bagaimana. Nah, kemudian dipelajari, ya, disebutkan dalam sebuah kisah, Annal Ahnaf bin Qais kana jalisan yauman mutafakkiran. Suatu ketika Ahnaf bin Qais duduk sambil berfikir, ya, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, laqad anzalna ilaikum kitaban, dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab, fihi dzikrukum, yang dalam kitab itu menyebutkan tentang diri kalian, menyebutkan tentang kepribadian kalian. Maka kemudian Ahnaf bin Qais ini berpikir, saya ini model orang yang bagaimana ya? Dibuka mushafnya, famarra bi qaulihi ta'ala yusafu unasan, ya. Kemudian dibuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan ayat yang berbunyi kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil asharihim yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ad-Dariyat ayat 17 ayat 9 sampai ayat 19. Yang ayat 17 sampai ayat 19 ini menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Ya. Apa? Ya. Sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah itu apa? Kemudian disebut ini, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sungguh orang yang bertakwa yang besok mereka berada di dalam surga, taman-taman surga itu adalah mereka ini sedikit sekali tidur malam. Ya, maksudnya sedikit tidur malam itu bukan begadang yang enggak jelas ya. Artinya sedikit tidur malam itu menghabiskan malamnya untuk qiyamul lail. Ya. Nah, ini apa sifat-sifatnya? Satu, orang yang bertakwa itu yang besok dijanjikan Allah ya masuk ke dalam taman-taman surga itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur malamnya. Wa bil asharihim yastaghfirun. Yang kedua, di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah turun dari langit bumi. Ya. Di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun, ya, dari langit bumi. Kemudian mengabulkan doa-doa orang yang mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ampunan. Lah sifatnya orang yang beriman adalah orang yang bertakwa yang mendapatkan janji Allah tadi, wabil asharihim yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ada tiga ini yang disebutkan dalam surat Ad-Dariyat dari 17 sampai 19. Maka kemudian Ahnaf bin Qais falam yajid nafsahu ma'ahum. Kok enggak ada ya? Kepribadian saya kok enggak ada ya dalam surat
Adz-Dzariyat 17 sampai 19. Ya. Maka kemudian dibuka lagi. Mushafnya dibuka-buka lagi, mencari tentang kepribadian-kepribadian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan ya dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya jannah itu seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ketemu lagi orang yang bertakwa. Apa kepribadiannya? Apa sifatnya? Apa cirinya orang yang bertakwa? Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini cirinya. Ya, jadi kan banyak sekali dalam Al-Quran kepribadian-kepribadian itu banyak. Lah itu dipelajari sama Ahnaf bin Qais, dicocokkan dengan dirinya. Ya. Yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan longgar, dalam keadaan lapang, atau dalam keadaan sempit. Dilanjutkan lagi, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarahnya ketika amarah memuncak. Kadhiminal ghaidha, itu sudah marah, itu sudah mau naik, itu dimpet, ditahan. Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan kepada manusia ketika mereka melakukan kesalahan kepada kita. Wa wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian, loh, kok enggak ada ya? Saya belum menemukan kepribadian saya, kata Ahnaf. Tadi ada Adz-Dzariyat 17 sampai 19. Ini Ali Imran ayat 134. Belum ketemu juga, dibuka lagi, dicari lagi kepribadiannya. Ya. Maka kemudian beliau mendapatkan lagi dalam surat Al-Hasyr ayat 9, yang di situ menyebutkan tentang kepribadian orang-orang Ansor. Siapa mereka orang-orang Ansor? Mereka yang rela ya, iftar terhadap saudaranya. Jadi ketika orang-orang Muhajirin datang ke kota Madinah, datang dengan tidak membawa apa-apa. Ya. Orang-orang Muhajir datang ke Madinah itu dengan tidak membawa apa-apa. Maka kemudian para sahabat Ansar itu isar. Isar itu adalah mengutamakan saudaranya. Walau kana bihim khososoh, meskipun orang Ansor sendiri itu butuh. Ya. Meskipun orang Ansor sendiri itu butuh, tapi melihat kondisi saudara Muhajir yang datang dengan tidak membawa apa-apa ini, diberikan. Ya. Ini sifatnya orang-orang Ansor. Maka kemudian dipelajari ayat itu oleh Ahnaf bin Qais. Tiba-tiba kemudian Ahnaf bin Qais beliau menangis. Dan beliau mengatakan, Allahumma lastu a'rif nafsi fiha ula, ya Allah, lah kok dari ayat yang saya tadi baca ini, Adz-Dzariyat 17 sampai 19, Ali Imran 134, Al-Hasyr ayat 19, lah kok saya tidak ada di dalam ayat itu. Nangis beliau. Ya. Beliau mencari kepribadiannya itu bagaimana, dicari di situ tidak ketemu. Maka kemudian dibuka lagi, saya belum puas, tak cari lagi bagaimana kepribadian saya dalam Al-Quran. Tsumma akhadha yaqra famarra biqaumin wusifu, kemudian beliau membaca Al-Quran. Di situ disebutkan sebuah kelompok yang disifati, disebutkan dalam surat As-Saffat, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka merasa sombong. Ini orang-orang musyrik, ini orang-orang kafir.
Ketika dibacakan kepada mereka la ilaha illallah, ya, mereka merasakan sombong. Maka wa qaumun yuqalu lahum ma salakakum fi saqar. Dibaca lagi Al-Qur'an, ditadaburi dalam surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 44. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya. Maka kemudian faqala Ahnaf bin Qais, beliau berkata, Allahumma inni abra'u ilaika min haula, ya Allah, aku berlepas diri dari mereka ya Allah, dari orang-orang yang engkau sebutkan dalam surat Shofat itu tadi. Aku berlepas diri ya Allah. Ya. Itu kepribadiannya orang-orang kafir berarti kalau tadi. Dibuka lagi ayat itu. Kemudian beliau mendapatkan dalam surat At-Taubah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan sebagian mereka, wa akharun, sebagian mereka i'tarafu bidzunubihim, mereka mengakui dosa-dosanya. I'tiraf, i'tarafu bidzunubihim, mereka mengakui dosa-dosanya, kemudian khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an, mereka mencampur adukkan antara berbuat baik dan berbuat jelek. Amalan soleh, ya terkadang dia berbuat baik, melakukan amal soleh, tapi terkadang dia juga berbuat tidak baik, sayyi itu jelek, ya. Asallahu ayyatuba alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim. Maka kemudian faqala ana min haula hadza dzikri. Ini sepertinya kayak model saya ini, kata Ahnaf bin Qais. Ana min haula, saya termasuk orang yang seperti ini. Surat At-Taubah ayat 102. Hadza dzikri, ya kepribadianku seperti ini. Kadang ngelakoni dosa, kadang saya berbuat dosa, kadang kemudian saya bertaubat kepada Allah, kemudian saya melakukan amal soleh, ya. Kemudian saya berharap kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat saya, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Oh, ini kepribadian saya ini. Nah, baru Ahnaf bin Qais menemukan kepribadiannya dalam surat At-Taubah ayat 102. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah sepenggal kisah, ya, Ahnaf bin Qais yang kemudian mencoba mencari jati dirinya itu seperti apa, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, interaksi kita dalam Al-Quran, ya, dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini tentunya bukan hanya sekedar kita membaca huruf-hurufnya saja. Membaca huruf-hurufnya ya bagus, itu juga merupakan bagian dari ibadah. Rasulullah SAW beliau bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang setiap hurufnya, ya, itu 10 kebaikan, ya, itu bernilai ibadah. Tapi lebih dari itu, alhamdulillah, mungkin kita ada fasilitas Al-Quran terjemahan. Lah itu coba kita mencari kepribadian kita itu bagaimana dalam Al-Quran, sebagaimana Ahnaf bin Qais. Nah, itu kan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala, ya, fihi dzikrukum, yang dalam Al-Quran itu ada kepribadian kalian. Dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang kalian itu bagaimana. Lah itu tinggal nanti kita cocokkan, kira-kira saya yang seperti apa sih, ya, ditinjau dari Al-Quran itu saya ini model orang yang seperti apa. Nah, kita kan sekarang lebih tertarik untuk menilai diri kita sendiri itu dengan mengikuti tadi, ya, pelatihan-pelatihan macam-macam, ada yang otak kanan, otak kiri dan lain sebagainya kan itu. Nah, itu untuk mengetahui kepribadiannya. Nah coba,
Ya, kita mengetahui kepribadian kita lewat Al-Qur'an itu bagaimana? Dengan disebutkan, ya. Belum nanti kalau dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan itu. Ya, sifat-sifat orang yang beriman disebutkan. Kemudian sifat orang kafir disebutkan. Sifatnya orang-orang munafik banyak sekali itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Lah itu kemudian dicocokkan dengan diri kita. Kira-kira saya yang bagaimana ya? Nah, kemudian kita akan menemukan jati diri kita itu seperti apa. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, ya. Fungsi dari kemudian kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kemudian kita membaca huruf-hurufnya saja. Ya benar, itu juga merupakan bagian dari ibadah dan itu merupakan bagian dari yang disyariatkan dalam agama kita terkhusus di bulan Ramadan. Tapi coba dipelajari, ditadaburi, difahami ayat-ayatnya. Apa maksud dari ayat tersebut, sehingga kemudian kita faham benar ya tentang Al-Qur'an. Jadi syahrul Qur'an itu bukan hanya syahrul untuk membaca saja, tapi bulan di mana kita banyak interaksi dengan Al-Qur'an. Wa alam bisawab, jamaah rahimakumullah. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan pada kuliah subuh kali ini, semoga memberikan manfaat khususnya bagi kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Ya, sama-sama mengingatkan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Ya, kita baca, kita fahami, dan tidak kalah penting adalah kemudian kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa a'lam bishawab. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.